Ya ayyuhalladzina amanu baik anak sekalian, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa bertemu kembali di majelis kita. Ada petunjuk tentang iman kepada malaikat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih ingat nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ridwan dan Malik, tugasnya apa? Baik, sekarang kita buat berupa biasa yang kedua. Jibril dan Mikail, tugasnya apa? Baik, kembali ke pertama. Baik anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta ini dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu bertanya, apa yang kalian ketahui tentang malaikat? Lupa jawab. Diciptakan dari cahaya atau wahyu Allah. Bertanya bisa semua. Siapa yang bisa menjawab? Malaikat adalah makhluk ilahi. Ya, mengapa kita perlu mengimani malaikat? Karena iman kepada malaikat hukumnya wajib. Mari kita fungsi iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Angkat tangan yang bisa menjawab. Salsa, coba jawab. Dapat dijauhi kemaksiatan. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang tampak dilihat atau bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Adapun makhluk yang tidak bisa dilihat itulah para malaikat, para jin dan para syaitan. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tampak dilihat itulah makhluk namanya manusia, hewan atau binatang dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa malaikat itu benar-benar ada. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita yakin dengan adanya malaikat ini, maka dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menghindari perilaku dan kita dapat melaksanakan amal yang baik. Karena kita yakin bahwa malaikat itu selalu mengawasi kita dan juga selalu mendorong kita untuk berbanyak amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan di alam akhirat. Siapa yang jadi membantu orang tuanya? Apa? Membantu orang tuanya? Mencuci baju, mencuci dan membantu orang tuanya. Apa yang membuat seseorang berbuat baik walaupun tidak ada orang lain yang bisa melihat? Siapa yang bisa menjawab? Coba, lupa. Karena selalu merasa diawasi oleh malaikat. Dan dalam contoh ini, pertanyaan yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi tugas malaikat laki dan laki. Yang kedua adalah dapat menemukan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan
untuk memaparkan tugas hukumnya ya. Ya Pak. Adapun hasil diskusi kami di kelompok 1 dari kajian pendidikan tugas malaikat takut dan rapi. Arti adalah malaikat takut bertugas di jalan sama baik manusia dan dilakukan manusia. Malaikat takut bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang dampak iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah dampak positif iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tugas kalian adalah menulis rangkuman yang sudah dikerjakan tadi secara berkelompok ya. Jadi bagaimana, sudah selesai? Sudah Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, saya akan kembali bertanya, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran iman kepada malaikat ini? Jadi dengan belajar iman kepada malaikat, maka kita bisa simpulkan bahwa iman kepada malaikat itu dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab dan disiplin, dan juga mendorong kita untuk selalu melakukan amal-amal yang baik, karena kita yakin bahwa amal baik yang kita lakukan akan menjadi bekal kita di hari akhirat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Mayyakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Barang siapa yang tidak percaya dengan adanya Allah, malaikat, rasul-rasul Allah, dan kitab Allah dan hari akhir, maka golongan orang seperti ini maka dalam malaikat tidak mendapatkan bagian di hari akhirat. Golongan orang-orang ini adalah masuk dalam golongan umur tidak buat asal, golongan yang dilaknat dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak sekalian kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang tersebut ya. Amin. Sekian pembelajaran kita. Namun perlu saya katakan bahwa pembelajaran kita pada pertemuan berikutnya adalah sikap positif terhadap iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, mari kita akhiri dengan membaca surah Al-Fatihah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang masih ingat nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya? Ridwan dan Malik. Tugasnya apa? Menjaga pintu surga dan menjaga pintu neraka. Baik, kalau kita semua lupa dibiasain, coba. Jibril dan Mikail. Tugasnya apa? Baik, kembali ke pertanyaan. Baik anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Guru bertanya, apa yang kalian ketahui tentang malaikat? Lupa jawab. Diciptakan dari cahaya atau wakil Allah. Diciptakan dari cahaya atau Wakil Allah. wakil Allah. Tepuk tangan kita semua. Siapa lagi yang bisa menjawab? Malaikat adalah makhluk gaib. Malaikat adalah makhluk gaib. Ya. Mengapa kita perlu mengimani malaikat? Karena iman kepada malaikat hukumnya itu wajib. Karena iman kepada malaikat hukumnya wajib. Bagus, tepuk tangan. Fungsi iman kepada malaikat di dalam kehidupan sehari-hari. Angkat tangan yang bisa menjawab. Salsa, coba jawab. Dapat menjauhi kemaksiatan. Dapat menjauhi kemaksiatan. Anak-anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk yang tampak dilihat atau bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Adapun makhluk yang tidak bisa dilihat itulah para malaikat, para jin dan para syaitan. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang tampak dilihat itulah makhluk yang namanya manusia, hewan atau binatang dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa malaikat itu benar-benar ada. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita yakin dengan adanya malaikat ini, maka di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menghindari perilaku buruk dan kita dapat melaksanakan amal yang baik. Karena kita yakin bahwa malaikat itu selalu mengawasi kita dan juga selalu mendorong kita untuk memperbanyak amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan di alam akhirat. Siapa yang sering membantu orang tuanya? Saya Pak. Apa yang membantu orang tuamu? Mencuci baju. Mencuci baju. Tepuk tangan. Banyak sekali membantu orang tuanya. Apa yang membuat seseorang berbuat baik walaupun tidak ada orang lain yang bisa melihat? Siapa yang bisa menjawab? Coba, lupa. Selalu diawasi oleh malaikat. Karena selalu merasa diawasi oleh malaikat. Dan dalam kelompok ini, pertanyaan yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi tugas malaikat kuantitatif. Yang kedua adalah dapat menunjukkan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini lempar tugas yang akan dikerjakan secara kelompok ya. Bagaimana
diskusinya? Alhamdulillah. Baik, saya akan panggil masing-masing kelompok untuk memaparkan tugas kelompoknya ya. Ya, Pak. Adapun hasil diskusi kami di kelompok 1 dari kami dan PPK tugas malaikat takut dan hati. Hati adalah malaikat kaki bertugas berjalan sama baik manusia dan berada di tangan kanan manusia. Malaikat hati bertugas berjalan sama buruk manusia dan berada di tangan kiri manusia. Ya baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak sekalian, mari kita dengarkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil diskusi kami dari kelompok 2 tentang dampak iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah dampak positif iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meneladani sifat disiplin dan ikhlas, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tugas kalian adalah menulis rangkuman yang sudah dikerjakan tadi secara berkelompok ya. Jadi bagaimana, sudah selesai? Sudah, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, maka saya akan kembali bertanya, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dalam pembelajaran iman kepada malaikat ini? Jadi dengan belajar kursi iman kepada malaikat, maka kita bisa simpulkan bahwa iman kepada malaikat itu dapat menumbuhkan sikap tanggung jawab dan disiplin, dan juga mendorong kita untuk selalu melakukan amal-amal yang baik, karena kita yakin bahwa amal baik yang kita lakukan akan menjadi bekal kita di hari akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Barang siapa yang tidak percaya dengan adanya Allah, malaikat, rasul-rasul Allah, kitab-kitab Allah, dan hari akhir, maka golongan orang seperti ini faqad dalalan ba'idan, tidak mendapatkan bagian di hari akhirat nanti. Golongan orang-orang ini adalah masuk dalam golongan umur Yahud wa Nasara, golongan yang dilaknat dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anakku sekalian, kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang tersebut ya. Ya, Pak. Amin. Sekian pembelajaran kita. Sekian. Mari kita akhiri dengan membaca surah Al-Fatihah secara bersama-sama. Bismillah.